Baik, kita dengarkan dialog khusus dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan topik Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan. Langsung dari Galeri Tri Prasetya Radio Republik Indonesia Surabaya, dipandu presenter Aska Ariska. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat pada Hari Kartini. Selamat pagi Ibu. Kata demi kata jalin dengan indah untuk mengungkapkan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Kata demi kata jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Terima kasih. Ya, luar biasa dibuka dengan lagu yang sangat indah untuk siang hari ini. Dan selamat pagi menjelang siang. Ini sudah siang berarti ternyata ya. Selamat siang untuk seluruh pendengar Pro 1 ada di Surabaya di mana saja Anda berada. Siang hari ini langsung dari Galeri Tri Prasetya ada di Surabaya. Ada saya Aska Ariska yang akan memandu Anda dalam dialog khusus hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, hari ini adalah hari yang sangat spesial, tanggal 21 April kita memperingati sebagai Hari Kartini. Nah, di samping saya pun juga ada perempuan yang spesial. Ada ibu luar biasa, ibu yang sangat hebat. Langsung saja saya sapa ada Ibu Arumi Basin Abdul Dadak SE, Kepala Ketua Penggerak PKK Jawa Timur. Selamat pagi Bu Arumi. Selamat pagi. Tapi sudah siang kayaknya ya. Kita semangat pagi tapi selamat siang juga. Betul. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya hari ini cantik sekali Bu Arumi. Betul. Tapi, Alhamdulillah. Sama dengan yang hadir di sini semua juga kita hari ini temanya berkartini ria. Jadi pakai baju daerah. Dari pagi kami sudah berkegiatan. Hari ini tuh ada pemberian penghargaan dari OASE, dari Ibu Negara kepada perwakilan dari 38 kabupaten kota yang beda-beda sektornya. Ada yang pahlawan dalam sektor sosial, ada yang sektor pertanian dan sebagainya. Jadi tadi pagi kita menyaksikan perempuan-perempuan hebat langsung diberikan penghargaan oleh Ibu Negara dan juga Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan untuk pagi hari ini kepada Bu Arumi Basin. Tapi saya juga tidak mau kalah cantik. Hari ini saya pun juga pakai kebaya, Bu Arumi ya. Ini ibu-ibu yang saat ini menyaksikan dialog kita pada hari ini pun juga menggunakan kebaya, cantik-cantik semua. Karena memang kebaya itu kalau bagi perempuan Jawa sebagai simbol keanggunan dan keayuan bagi perempuan Jawa.
Baik, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan tema kita di siang hari ini adalah perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan. Saya ingin tahu sebelumnya tentang R.A. Kartini yang paling diingat itu apa sih kalau dari Bu Arumi? Memperjuangkan bagaimana kita sekarang bisa mencicipi dan menikmati ras indahnya bersekolah. Karena indahnya bersekolah, Karena pada saatnya dulu kenapa harus ada perjuangan, seingat saya itu memang karena adanya ketimpangan di mana sekolah itu banyak dinikmati oleh kaum pria saja. Karena stigma perempuan itu mungkin nggak butuhlah pendidikan yang tinggi-tinggi dan seterusnya. Tapi berkat satu momentum yang luar biasa itu, jadi akhirnya kita sekarang bisa mencicipi indahnya bersekolah, indahnya mempunyai kesempatan yang sama pria. Jadi korelasinya dengan Kartini modern era sekarang bagaimana Bu Arumi? Nah, kalau sekarang Kartini modern itu sebetulnya akhirnya banyak lagi yang muncul tantangannya. Bersekolah sudah dibebaskan, kemudian bisa mencapai cita-cita atau keinginan setinggi langit. Tetapi kemudian apakah kita sekarang Kartini masa kini ini sudah betul-betul memanfaatkan kesempatan yang kita punya? Jadi apakah kita mengambil kesempatan atau bahkan mungkin kadang-kadang apakah memang masih ada tantangan-tantangan yang dulu diperjuangkan sama R.A. Kartini yang sekarang masih belum selesai. Jadi misalnya stigma-stigma terhadap perempuan mengenai tadi pendidikan nggak usah tinggi-tinggi, atau stigma ketika menjadi perempuan itu banyak banget, berat Bu kayaknya ya, kalau ini agak curhat nih. Tapi kayaknya kalau perempuan sekarang banyak strongnya Bu Arumi. Banyak strongnya, tapi perempuan-perempuan zaman sekarang banyak strongnya, walaupun sebetulnya masih perjuangan sebetulnya ya Bu ya. Saya lihat di sosial media, saya lihat di kehidupan nyata juga bahwa ya perempuan tuh paling jadi sasaran. Kalau misalnya kita wanita karir pasti selalu dipertanyakan yang ngurusin suami dan anak-anaknya siapa. Tapi kalau kita di rumah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, kemudian tidak sayang itu sekolahnya sudah sampai S1, sudah sampai S2. Jadi tetap aja itu mungkin masih jadi tantangan zaman sekarang. Jadi memang esensi dari emansipasi wanita yang dipatenkan oleh R.A. Kartini yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah sebenarnya tentang kesetaraan kemanusiaan. Jadi bagaimana suara perempuan bisa sejajar atau setara dengan suara laki-laki, dan juga poin pentingnya adalah bagaimana nantinya perempuan ini pada suatu bangsa dengan tingkat kualitas hidupnya itu bisa memajukan bangsa dengan dampak-dampak yang signifikan. Betul Mbak Arumi ya? Betul sekali. Tapi kalau Mbak Arumi ini sebagai ibu yang luar biasa, punya putra-putri, kemudian melihat sejauh ini ternyata jasa dari R.A. Kartini sampai sekarang pun masih ngena loh begitu. Itu yang terus ditanamkan juga kepada anak-anak. Iya pastinya. Tadi mengenai kesetaraan bukan untuk menyaingi ya ibu-ibu, sebetulnya kita ingin melengkapi dan juga bekerja dan bermitra dengan para pria. Karena kita yakin perempuan juga punya kelebihan yang bisa kita kasih kontribusi baik dalam sektor pembangunan, ekonomi, keluarga dan banyak hal lainnya yang bisa kita support untuk para laki-laki, dan itu yang akhirnya mempengaruhi bagaimana sekarang salah satunya saya gitu ya sebagai parent zaman sekarang tuh untuk bisa mendidik anak-anak tersebut dengan value-value itu. Oke, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan lagi untuk Bu Arumi. Baik, untuk siang hari ini kita juga undang pendengar bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 ada di Surabaya ya, di 081 33 144 kali 992. Sesuai dengan tema kita, perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan. Tapi Bu Arumi melihat sejauh ini perempuan Indonesia saat ini apakah sudah berdaya, apakah sudah mandiri, apakah sudah maju semuanya, atau masih ada nih ketimpangan-ketimpangan yang perlu kita untuk kemudian evaluasi lagi? Ya pasti masih ada, sebetulnya bukan hanya di Indonesia, ini tantangan yang memang dialami hampir di seluruh negara, tetapi kita nggak bisa tutup mata, kita tinggal di Indonesia pun masih mengalami. Kalau kita melihat cerita sukses, bagaimana seorang wanita itu bisa membangun sebuah bisnis sampai besar, bahkan bisa merekrut ribuan pegawai dan seterusnya, itu ada di Indonesia. Tapi kita juga masih bisa mendengar bahwa ada yang masih terjerat dalam pernikahan dini, masih banyak yang ada ketimpangan-ketimpangan, misalnya
harus putus sekolah, dan biasanya kalau memang harus ada pilihan putus sekolah, yang diutamakan untuk putus sekolah itu biasanya adalah perempuan. Dan hal-hal itu kita nggak bisa tutup mata, jadi ketimpangan-ketimpangan memang masih ada. Maka dari itu perjuangan era Kartini nggak boleh stop, harus diteruskan sampai sekarang. Tapi tentu ada tantangannya, di eranya dulu dengan eranya sekarang pasti lebih keras sekarang ya tantangannya ya. Harus lebih getol lagi, effortnya harus lebih kuat. Iya betul. Jadi kalau ngomongin tantangan pasti di setiap zaman kan pasti ada tantangannya. Nah kalau di era sekarang itu kita berpacu terhadap bukan, kalau dulu tuh punya spirit yang sama karena merasa tertindas, sekarang merasa nggak punya kesempatan yang sama, perempuan tuh berkumpul bersatu sehingga gerakan Kartini bisa disupport. Nah kalau sekarang ini berbeda, ada yang merasa sudah sudah terfasilitasi, sudah enak gitu ya, tapi ada juga yang masih merasa tertindas atau belum punya kesempatan yang sama. Jadi enggak satu. Nah, yang kita ini yang punya kesempatan, yang punya keleluasaan, harus bisa nih sesama perempuan gandeng tangan untuk bantu mereka juga keluar dari keterbatasan-keterbatasan yang terbentuk di sekelilingnya. Oke, dan sekarang kita juga dalam kondisi yang serba susah ya Bu Arumi di masa pandemi COVID-19. Bagaimana untuk kemudian memberikan semangat kepada perempuan-perempuan Indonesia dengan kondisi yang serba sulit ini, jangan sampai untuk kemudian mereka bisa menyerah. Mereka harus bisa berinovasi, mereka harus bisa berkreasi, mereka harus bisa bertahan. Tetap harus maju dengan kondisi apapun begitu. Nah ini malah justru saya yang agak kaget. Pada saat pandemi COVID-19 ini pengalaman saya malah justru perempuan yang lebih maju karena lebih resilient terhadap tekanan ini. Jadi di mana pada saat tahun 2020 itu terutama ya pada saat PHK besar-besaran terjadi, para ibu rumah tangga itu kemudian kan harus menerima kenyataan bahwa pemasukan berkurang. Nah di situ lahirlah banyak sekali kreativitas, resilient yang berbagai macam bentuknya, dalam bentuk usaha, dalam bentuk macam-macam. Nah kreativitas ini akhirnya terbagi menjadi dua juga. Jadi saya melihat yang sangat positif dari yang tadinya ibu rumah tangga kemudian akhirnya memutuskan untuk membantu ekonomi keluarga dengan berusaha, malah justru ayahnya itu pun membantu membuat bisnis baru. Tapi ada juga satu lagi yang sangat disayangkan, dan ini yang memang harus kita jaga satu sama lain, adalah kreativitas ini kok ke arah negatif. Saya mendapat laporan kalau pada saat pandemi itu penyebaran narkoba malah justru meningkat, dan itu penyebarannya itu terbantu oleh para ibu rumah tangga yang memang kemudian memiliki masalah ekonomi pada saat pandemi. Itu masalah-masalah yang muncul di masa pandemi saat ini ya Bu ya. Tapi kalau kita korelasinya dengan sebelum pandemi, tentu akan sangat berbeda ya, karena ibu rumah tangga mungkin akan lebih teredukasi. Ibu rumah tangga justru malah menjadi benteng dari narkoba, menjadi benteng keluarga untuk narkoba, untuk pergaulan bebas dan sebagainya. Itu biasanya ibu rumah tangga yang paling tinggi pagernya. Tapi kalau sekarang jadi akhirnya ya kita nggak bisa, situasi yang akhirnya membuat ibu rumah tangga juga akhirnya memilih jalan tersebut walaupun tidak banyak. Dan mudah-mudahan dengan pandemi sekarang sudah mulai menyurut, ekonomi sudah mulai membaik, mudah-mudahan akan kembali ke sedia kala. Tapi memang support system yang terbesar itu tidak hanya dari sesama perempuan, tapi juga suara laki-laki menentukan juga masa depan perempuan, Bu Arumi. Bukan lagi. Contohnya saya bisa ada di sini, keluar, bisa berkarir, bisa bertemu dengan ibu-ibu ini kalau nggak disupport, didukung oleh yang di rumah, ayang-ayang yang di rumah itu kan nggak bisa. Jadi sama sebetulnya bagaimana seorang perempuan bisa mensupport laki-laki supaya nggak pusing pada saat kerja, urusan rumah tangga, urusan anak, bagian rumah yang berantakan, cucian dan lain-lain itu kita yang ngurus. Jadi laki-laki bisa fokus 100% terhadap pekerjaannya, tapi juga begitu pula sebaliknya. Laki-laki juga bisa memposisikan sebagai supporter atau support system bagi perempuannya yang memiliki potensi di luar rumah. Tapi sebenarnya ini kalau jawabannya boleh jujur sih Bu Arumi, jadi perempuan itu susah atau gampang? Saya kalau jadi perempuan itu kalau saya boleh bilang daripada gampang lebih ke susahnya memang. Susahnya. Tapi kalau disuruh milih kalau disuruh milih nanti dilahirkan kembali, milih jadi perempuan atau laki-laki, saya milih tetap jadi perempuan. Tetap jadi perempuan. Karena ada hal-hal di perempuan walaupun susah, walaupun
ya banyak stigma dan lain-lain, tapi rasanya itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita bisa melahirkan, menyusui ya Bu ya, walaupun sakit tuh banyak yang bilang ini perempuan bener-bener walau udah tahu sakit tapi kok ya nagih anaknya bererat gitu ya. Tapi itu saya pikir anugerah dan juga kodrat yang luar biasa yang diberikan kepada perempuan. Tapi Bapak nggak pernah ngomel begitu, Bu ini kok banyak sekali aktivitasnya kemana-mana gitu? Saya seneng Bu kalau diomelin gitu, malah kan berarti dicariin ya Bu. Malah kadang-kadang disusulin, nanti ditanya dengan asisten saya, Ibu di mana? Di sini, oh saya ada kosong, disusulin lah, malah saya seneng Bu. Jadi kalau ngomel yang sampai melarang dan lain-lain sih enggak pernah, dan beliau justru kalau memang pengen ketemu malah justru disusulin. Luar biasa. Jadi antara laki-laki, perempuan, suami istri harus solid, harus kuat. Jangan sampai untuk kemudian saling mendiskriminasi atau justru saling menyudutkan begitu Bu Arumi ya. Iya, karena suami dan istri, baik laki-laki dan perempuan itu ini bekerja dua arah ya. Ketika istri tidak menjadi support sistem yang baik, suami juga nggak bisa maksimal di luar rumah. Begitu pula sebaliknya, suami tidak menjadi support system yang baik untuk istrinya, juga nggak bisa jadi istrinya nggak bisa punya kesempatan dan juga maksimal baik di dalam ataupun di luar rumah. Jadi both ways sebetulnya Mbak. Ini Bu Arumi sebagai Ketua Penggerak PKK Jawa Timur tentu juga tahu bagaimana kondisi ibu-ibu di Jawa Timur saat ini. Yang kita lihat mereka pasti punya keinginan untuk mandiri, punya keinginan untuk maju, ingin berkembang dan sebagainya. Kegiatannya sejauh ini apa saja Bu untuk memberdayakan kaum perempuan? Baik, jadi kalau sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda juga sebetulnya apalagi sekarang kalau masa pandemi kan kita berhadapan dengan dua isu, isu kesehatan dan juga isu ekonomi. Sekarang isu kesehatan alhamdulillah sudah mulai terkendali sehingga kita mulai bisa fokus kembali kepada isu ekonomi, bagaimana percepatan membangkitkan kembali ekonomi. Salah satunya adalah melalui UMKM, usaha dan sebagainya. Di Jawa Timur ini ternyata PDRB-nya 60% itu di tulang punggung ada di UMKM. Dan 59% bahkan kalau nggak salah tuh agak lebih itu dari seluruh UMKM banyaknya adalah perempuan. Jadi kalau kegiatannya adalah ya pembinaan, pelatihan, dan perempuan ketika diberikan wadah yang baik, amanahnya luar biasa. Karena bahkan lebih telaten ya perempuan itu ya. Telaten. Bahkan kemarin saya pernah bicara gitu dengan sekarang kan banyak diberikan kemudahan ya Ibu ya bagi UMKM kalau mau kur ataupun pinjaman permodalan dan sebagainya. Bank itu malah kadang-kadang tuh justru lebih percaya ketika yang megang adalah perempuan. Kenapa kok perempuan? Lucunya gini, karena ada riset membuktikan bahwa kalau laki-laki diberikan uang 100.000, 80.000-nya dia belikan sepatu, parfum dan lain-lain untuk dirinya. Nah ini ibu-ibu harus hati-hati juga nih ya. Untuk ini, kalau perempuan beda ya Bu ya. Kalau kita 100.000 ya untuk bapaknya ya untuk anaknya, yang ini syukur-syukur ada sisa kita beli cilok buat jalan pulang. Gitu ya Bu. Gitu, jadi akhirnya lebih amanah. Jadi memang ada sifat nurturing yang ada di perempuan, akhirnya dipercaya kita bisa lebih amanah. Tapi kalau kita lihat sejauh ini kalau di Jawa Timur begitu Bu ya, semua perempuan apakah sudah berdaya? Tidak semua, masih kalau kita ngomongin masalah kekurangan pasti masih banyak ruang untuk kita perbaiki. Tapi berdaya itu sebetulnya tidak hanya bisa dibuktikan dalam bentuk dia berusaha, punya usaha, berkarir dan lain-lain. Menjadi ibu rumah tangga itu sendiri sudah berdaya. Karena tanpa ibu rumah tangga yang baik, yang mengabdikan dirinya sendiri untuk rumah tangganya, nggak tercipta tuh generasi penerus bangsa yang bagus. Jadi berdaya itu dapat diciptakan dalam segi apapun, dalam wujud apapun. Bisa di dalam rumah dan juga di luar rumah. Di dalam rumah artinya dalam urusan domestik, di luar rumah artinya dalam urusan publik begitu ya. Karena memang dua-duanya harus seimbang. Jadi kita tidak bisa kalau kita harus mengurus domestik saja, rumah tangga, tapi perempuan pun juga bisa mendapatkan posisi yang sama di ruang publik. Karena saya ingat ada 5 poin dalam CEDW, ada 5 rekomendasi yang perlu dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kesetaraan gender. Itu partai politik dan juga serikat buruh itu tidak boleh mendiskriminasikan perempuan. Kemudian harus diatur dalam konstitusi dan juga undang-undang. Kemudian juga harus diberikan partisipasi yang sama dan diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tertentu dalam jabatan-jabatan publik.
Ini dari Bu Arumi juga terus menggaungkan begitu ya untuk perempuan-perempuan di Jawa Timur. Betul, jadi seluruh partai politik contohnya misalnya sekarang kan sudah ada kuota. Jadi minimal 30% yang menduduki jabatan penting sebagai wakil rakyat harus perempuan. Dan juga di jabatan-jabatan pemerintah, misalnya dalam sebuah kantor, sekarang ada kuotanya Mbak. Jadi kalau memang kuotanya dianggap kurang, dianggap pula kinerja dari badan atau institut tersebut tidak maksimal. Jadi sebegitunya kita keberpihakan kita terhadap perempuan. Kemarin pada saat Musrenbang kami juga mendapatkan informasi bahwa memang indeks kesetaraan gender di Jawa Timur itu sudah sangat baik dibandingkan provinsi yang lain, sehingga ini membuktikan jadi bahwa percontohan berarti Jawa Timur ya? Gimana? Jadi percontohan Jawa Timur. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi kami dapat info memang kita salah satu yang paling baik untuk kesetaraan gendernya. Hal ini dibuktikan dengan jabatan dan kuota-kuota tersebut, keberpihakan kita terhadap perempuan, gaji yang tidak boleh berbeda. Kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan sama-sama direktur, sama-sama jabatannya dan sama-sama background pendidikannya, tidak boleh ada sedikit pun berbeda kalau hanya karena keterbatasan gender dan lain-lain. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua, Bu Arumi. Dan untuk pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami siang hari ini melalui WA kami ya di 08133 144 992 dengan tema kita adalah Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan.
Terima kasih. Beri tepuk tangan lagi dong agar lebih semangat lagi untuk siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ibu Arumi Basin Emil Dadak SE, Ketua Penggerak PKK Jawa Timur, dengan tema kita di siang hari ini adalah Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan. Tadi ketika dinyanyikan lagu Bunda, kayaknya ini lagu favoritnya juga nih, Bu Arumi. Iya. Oh enggak. Saya karena nggak bisa nyanyi, saya penikmat aja. Saya tahu lagunya dan memang ini lagu yang salah satu paling menyentuh. Waktu saya belum punya anak nih lagu nggak seberapa ya bagus gitu aja. Tapi ketika sudah punya anak tuh mendengarnya beda ya Bu ya. Jadi kok nyampe di kuping tuh berbeda, jadi ada getaran-getaran gitu. Jadi mungkin ini favoritnya semua ibu-ibu kali. Oke, baik, ini memang sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung di WA Plus atau dari Surabaya menyampaikan selamat Hari Kartini. Ada dari 08124125 sekian tadi disebutkan namanya ya. Beliau mengucapkan selamat Hari Ibu Kartini. Kemudian juga ada dari Bu Ratna di Surabaya, terima kasih Bu Ratna. Kemudian juga ada Pak Jalil di Surabaya, ada juga ini Pak Andi di Surabaya, ada juga Bu Surtini, ada juga Bu Nurin ya, Bu Nurin di Surabaya menyampaikan selamat Hari Kartini. Memang ini kalau kita bicara Hari Kartini adalah harinya perempuan ya Bu Arumi ya. Betul. Kenapa kita kemudian perlu menyuarakan suara perempuan? Seberapa penting sih suara perempuan untuk kita gaungkan begitu? Ya sangat penting karena perempuan ini punya, ya sebetulnya perempuan ini ya punya potensi yang sama dengan laki-laki. Jadi kalau misalnya kita bagi dua, misalnya populasi ada 50% laki-laki dan 50% perempuan, tapi kita masih melihat di 50% yang perempuan ini belum semuanya optimal. Sebetulnya seberapa banyak kehilangan kita sebagai sebuah negara, potensinya itu seberapa banyak yang sebetulnya berkurang. Dan ini tuh dibuktikan dalam banyak riset ibu-ibu semua. Pada acara ASEAN pun disebutkan bahwa kalau misalnya perekonomian kita itu bisa jauh lebih bagus kalau misalnya potensi yang satu lagi nih yang di sisi perempuannya betul-betul perempuannya mau ambil dan gaspol sama dengan laki-laki. Cuman banyak juga perempuan menganggap bahwa nanti kesempatannya beda, nanti apa kata orang, ini dan lain-lain. Jadi gitu, kalau kenapa kita harus bisa memajukan perempuan juga, suaranya perempuan juga harus bisa didengar karena potensi yang luar biasa yang sangat baik kalau laki-laki dan perempuan ini bisa saling melengkapi. Oke, baik, ini ada dari Bu Niken, beliau bertanya, perempuan itu bukankah sudah banyak dispesialisasikan? Nah, ini bagaimana menurut Bu Arumi? Betul, jadi kalau sekarang gini, banyak yang menganggap bahwa laki-laki sepertinya tuh nggak pernah harus yang sampai dimanakan, tapi ya sudah gitu, bagus. Tapi kalau misalnya perempuan ini rasanya tuh kalau udah ngomong soal emansipasi wanita tuh kita berhadapan sama ibu-ibu galak gitu rasanya. Dan laki-laki tuh padahal sebenarnya enggak, padahal yang kita ingin perjuangkan adalah karena memang sebetulnya faktanya seperti itu. Kita masih melihat banyak perempuan yang dapat diskriminasi, banyak perempuan yang masih banyak di sebelah matakan dan sebagainya. Maka dari itu kita merasa perlu menyuarakan dan menyamakan strata laki-laki dan juga perempuan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan dan seterusnya. Jadi bukan ketika kita ngomong soal emansipasi wanita itu ketemunya sama ibu-ibu galak, bukan, tapi kita ingin menawarkan kepada kaum laki-laki bahwa sebetulnya perempuan punya kontribusi lebih loh selain melahirkan, menyusui dan ngurus rumah gitu. Jadi perempuan itu spesial. Kenapa dispesialisasikan? Karena memang ya spesial begitu Bu Arumi ya? Spesial, karena laki-laki sama perempuan ini persis kata Bu Nyai Cynthia Wahid, tadi malam kebetulan bermain ke Gerahadi, sempat ngobrol juga. Menyapa masyarakat di Gedung Negara Gerahadi. Beliau tuh bilang laki-laki sama perempuan wis podo, bener-bener podo. Yang namanya kodrat itu cuma 5. Yang pertama menstruasi, kedua melahirkan, ketiga hamil, keempat menyusui, dan kelima ini yang paling tidak bisa digantikan, monopause. Katanya gitu. Betul ya Bu? Nah, selain 5 ini bahkan sebetulnya ini yang tidak bisa dibantu laki-laki.
Kalau perempuan suruh bantu laki-laki dalam bidang apa coba sebutkan? Dalam bidang sosial bisa, dalam bidang ekonomi bisa, bidang pekerjaan profesional dan lain-lain bisa. Justru kebalik, laki-laki toh yang tidak bisa bantuin perempuan dari 5 kodrat ini. Iya. Itu yang disebutkan. Okay. Jadi selain 5 kodrat ini, tidak ada tuh yang namanya perempuan di rumah, di dapur itu kodratnya bukan. Kodrat yang diturunkan Allah kepada kita ya hanya 5 ini. Oke. Karena kalau kita lihat sejauh ini Bu Aromi masih banyak juga kita berupaya getol sekali untuk perempuan setara dengan laki-laki, tapi terkadang sesama perempuan pun kita saling mendiskriminasikan. Ini yang perlu diperhatikan ya. Wah, itu yang sangat sedih tuh dilihatnya. Dan ini tuh terjadi di segala usia ibu-ibu. Ini terjadi di segala usia, di usia-usia senior kita dan tetangga kita. Kalau punya motor baru, Allah, si ibu itu ya. Kadang-kadang masih gitu ya Bu ya, tapi memang kayaknya seru ya Bu gitu. Nah yang di usia remaja juga sama, itu terjadi di segala usia. Misal contohnya yang paling jelas tuh biasanya, dan ini mungkin hampir setiap ibu yang pernah mengalami fase ini ya mungkin merasakan ketika pertama kali jadi ibu. Jadi disebutnya kalau anak zaman sekarang bilangnya mom shaming. Jadi aduh nyusuinnya jangan kayak gitu. Ih kalau misalnya ini jangan gini, ih kalau misalnya gini. Oh itu menempatkan perempuan dalam situasi yang rasanya beban gitu. Menyalahkan perempuan akan keputusan-keputusan yang diambil untuk anaknya, apalagi di depan umum gitu ya. Nah itu dibilangnya, dan itu dilakukan oleh sesama perempuan. Jadi kadang juga di media sosial sekarang juga banyak sekali netizen yang lebih bisa mengkritisi tapi tidak tahu bagaimana kondisi real di lapangan begitu. Ya itu lebih parah lagi di sosial media memang. Iya. Tapi sekarang yang perlu diketahui juga bahwa perempuan zaman sekarang pun juga katanya harus melek teknologi, harus melek digital, harus paham bagaimana perkembangan zaman ya Bu Arumi ya. Harus, karena disitulah dunianya sekarang berputar. Saya tuh ada salah satu dokter tapi dia punya YouTube gitu yang saya suka ikutin gitu ya. Terus dibilang gini, banyak yang komplain dari komunitas dokternya atau ikatan dokternya bahwa sebenarnya dokter yang ber-YouTube dan dokter yang ber-TikTok ini apakah sebetulnya menyalahi kode etik? Karena apakah sesungguhnya itu platform yang bagus atau terpandang untuk backgroundnya sebagai dokter? Kemudian dijawab seperti ini. Tugasnya dokter itu kan selain kepada pasiennya, dia juga punya tanggung jawab sosial untuk mendidik masyarakat. Itu biasanya dilakukan dengan menerbitkan artikel, menerbitkan atau melakukan seminar-seminar. Karena kan dokter sendiri kan dalam jam terbangnya dia harus punya jam-jam pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar dan sebagainya. Tapi sekarang gini, masyarakatnya terutama generasi milenialnya yang paling perlu diedukasi, itu tuh sekarang udah nggak lagi baca koran misalnya, udah nggak lagi ngelihat artikel-artikel yang berat. Nah justru mereka itu melihatnya TikTok atau YouTube. Nah kalau kita sebagai dokter merasa pasien kita adanya di sana dan kita keluar-keluar di sini, ya pantas aja kalau pasiennya tidak teredukasi. Sehingga kita masuk ke situ dengan tujuan bukan untuk menyalahi kode etik, tetapi kita untuk menguasai agar pasien-pasien kita bisa mendapatkan informasi dan edukasi yang bagus. Nah ini pola pikir yang saya pikir sangatlah tepat dengan perempuan juga. Perempuan sebagai ibu, kan ada yang bilang bahwa kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Ya walaupun enggak ngerti ya minta diajarin anaknya Bu. Kalau enggak ya kita enggak tahu sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, pergaulan suami dan anak-anak itu seperti apa. Jadi saya pikir itu. Jadi perempuan harus tetap melek teknologi, harus bisa harus cerdas, harus bijak menggunakannya juga. Ketika mengedukasi anak-anaknya pun sesama perempuan pun juga harus sama begitu ya. Harus ya. Luar biasa, sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk Bu Arumi. Oh, ada yang mau bertanya. Ibu Rina Sabiri dipersilahkan. Monggo Bu Rina. Ini kita ingin mendengar langsung suara perempuan nih. Selamat datang di RRI Surabaya. Terima kasih Ibu. Dari tadi yang saya pikirkan begini, masa lalu Ibu adalah seorang artis begitu.
apakah tidak ingin ketika sibuk dengan keluarga, dengan rumah tangga, dengan suami, dengan anak-anak, tidak adakah kerinduan untuk kembali lagi untuk menjadi seorang artis? Itu saja rasanya. Karena ini passion, sepertinya saya melihat itu jadi. Masih kelihatan kayaknya ini ya. Saya melihat dari tadi yang saya bayangkan yang dulu jadi. Terima kasih. Matur suwun. Monggo ditanggapi Bu Arumi. Oke, kalau kerinduan mah pasti ada Bu. Saya di dunia entertain itu dari usia 6 tahun sampai kemudian saya lakukan itu terus sampai akhirnya saya mendampingi Mas Emil di Trenggalek pada saat itu. Nah, jadi kalau kerinduan masih ada karena setengah hidup saya tuh ada di situ. Tetapi untuk ninggalin Mas Emil dan anak-anak tuh ya nggak tega Bu. Jadi akhirnya untuk mengobati kerinduan itu ya saya punya YouTube saja Bu. Gitu. Jadi kalau mau mantau di media sosialnya pasti sering itu ya, bikin konten-konten begitu Bu Arumi. Karena masih belum berani komitmen. Jadi kayak misalnya ditawarin film, ditawarin itu, saya tuh masih belum berani komitmen dalam waktu panjang. Jadi misalnya film aja paling sebentar, biasanya sebulan bikinnya. Masa sebulan saya harus ninggalin suami dan anak-anak, itu yang masih nggak ya ujung-ujungnya perempuan gitu ya Bu ya, walaupun suaminya nggak pernah ngelarang, walaupun selalu support, akhirnya kan kita sendiri naluri dan juga ininya perempuan tuh ada gitunya. Jadi akhirnya saya melampiaskan rindu itu tuh ya di sosial media, konten tadi ya, konten sosial media dengan keluarga. Baik, Bu Arumi ada lagi yang bertanya, ini dari Pak Mahfud di Surabaya. Beliau bertanya, bagaimana perempuan bisa menemukan passionnya? Nah, gimana? Bagaimana perempuan bisa menemukan passionnya? Perempuan harus diberikan kebebasan untuk mencari dirinya sendiri. Jadi jangan setiap mau laki-laki sekali lagi ataupun perempuan itu pasti mengalami fase yang sama, fase pencarian jati diri, fase dan lain-lain. Biasanya ini di usia-usia remaja, apalagi sebelum mereka menentukan mau kuliah jadi apa. Nah, ini tuh bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam, ada yang seakan-akan terlihat oleh di mata orang tua, kok anaknya dulu tuh anteng, kok anaknya dulu baik gitu, kok sekarang mulai nakal ya, karena dia dikit-dikit izin, Bu, Mah saya mau nongkrong di sini, karena dia mungkin pengen tahu temennya tuh yang jadi chef tuh dia kehidupannya seperti apa sih, dia gini. Jadi seakan-akan tuh ini. Nah, ini tuh pandangan ini sangat berbeda sekali kalau di anak laki-laki dan di anak perempuan. Kalau di anak laki-laki ya namanya juga anak laki-laki ya wis lah gitu ya. Tetapi kalau anak perempuan, wih ya sudah banyak sekali kemudian tembok-temboknya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti juga oleh para orang tua dan parents untuk bisa mendampingi anak-anaknya mencari jati diri mereka. Jadi kalau passion itu soalnya nggak bisa didapatkan dari luar. Jadi passion itu nggak bisa dikasih tahu sama orang tua, kamu ini bagus di sini, kamu ini nanti kuliah harus ini, itu nggak bisa. Itu harus dari dalam sendiri. Yang bisa dilakukan oleh orang tua hanyalah support, mengantarkan anak-anaknya untuk bisa menemukan jati diri mereka. Karena kalau perempuan sudah menemukan passionnya, dia pasti akan profesional di situ begitu. Pasti akan profesional di situ. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Bu Ina, dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Arumi. Waalaikumsalam. Yang selalu cantik dan juga sering saya lihat warawiri di TikTok saya, Ibu. Main TikTok keren juga Bu Ina. Keren TikToknya. Baik, Bu Arumi, sesuai dengan tema kita pada dialog kesempatan Hari Kartini kali ini, temanya adalah perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan. Yang ini saya tanyakan, menurut Ibu, apakah perempuan-perempuan Indonesia itu mimpi keindonesiaannya sudah tercapai? Dan saya ingin tahu juga apa mimpi keindonesiaan Ibu Arumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mimpi keindonesiaannya ini sendiri itu artinya apa? Apakah ada kaitannya dengan budaya kita atau apa gitu? Kalau misalnya saya pertama kali mendengar, yang persepsi saya itu kok langsung bagaimana sih perempuan-perempuan Indonesia dan Indonesia itu sendiri, yang asli Indonesia. Nah, kalau sekarang saya lihat ya, terutama di generasi milenial itu banyak banget sebetulnya yang mulai tergerus sayapnya. Iya, tergerus dengan budaya-budaya luar gitu. Karena memang ngefans sekali ya gitu dari budaya Korea Selatan atau India dan sebagainya. Tapi menurut saya sebetulnya itu nggak masalah karena sekarang kita besar di era global, jadi kita ya nggak apa-apa. Budaya kita bisa tahu budaya orang lain seperti apa, tapi dengan syarat bahwa kita terutama generasi-generasi muda kita udah punya pondasi yang
yang kuat juga terhadap budayanya. Jadi contoh Hari Kartini seperti ini kita pakai kebayaan, ini ya penting sekali sebetulnya untuk masa-masa perkembangan bagi anak-anak kita. Jadi mereka tahu budayanya seperti apa dan seterusnya. Jadi yang harus agak main seimbang tuh di situ. Jadi apakah perempuan-perempuan Indonesia ini sudah betul-betul bangga menjadi jati diri Indonesia itu sendiri dan sudah tahu betul budayanya apa sebelum tergerus atau mencari tahu budaya orang lain. Oke, jadi sebenarnya akulturasi budaya itu sah-sah saja, cuman kita bisa tidak memanage itu dan kemudian kita pun juga bisa bangga dengan budaya sendiri atau tidak, begitu sebenarnya ya? Benar, jadi bukan hanya kita penikmat budaya orang lain dan harapannya kita bisa menjadi ambasador buat budaya kita sendiri untuk dinikmati orang lain. Luar biasa. Dan sekarang pun anak-anak muda sudah banyak yang berkecimpung di luar juga memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, bahkan juga potensi apa saja yang ada di Indonesia untuk kemudian mata dunia pun akhirnya tahu, oh ini Indonesia gitu. Betul, maka dari itu bisa dibilang agak sukses juga Bu gerakan nasional mengenai bangga buatan Indonesia. Saya melihat ini bukan hanya di generasi-generasi milenial ataupun bahkan generasi-generasi yang sangat junior itu sudah mulai kecipratan tuh bangga buatan Indonesia. Apalagi sekarang zamannya UMKM mulai meroket ya. Jadi pemilik pembisnis ini sudah ada yang dimulai dari usia yang sangat muda. Nah, melihat itu misalnya anak umur 18 tahun habis lulus SMA dia bikin kaos gitu ya, misalnya bisnis kaos. Nah, teman-temannya pakai. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebanggaan bangga buatan Indonesia. Jadi bisa dimulai dari mana aja dan itulah menurut saya yang sangat penting untuk dibangun. Oke, kalau dari Bu Arumi, mimpi apa yang belum tercapai yang nantinya bisa menggandeng perempuan-perempuan Indonesia? Mimpi apa yang belum tercapai? Yang nantinya bisa menggandeng juga perempuan-perempuan Indonesia. Mimpi orang pasti beda-beda Mbak. Jadi mimpi yang belum tercapai aku rasa sih semua sebetulnya sudah tercapai asalkan kita tahu kemana goalnya. Kemana goalnya, oke. Iya, kemana tujuannya kita. Apakah ya sebetulnya kembali lagi tadi kita sempat bahas mengenai kuota-kuota yang ada yang kita berikan untuk perempuan. Nah, percaya nggak sih bahwa memenuhi kuota ini contohnya yang saya tahu memenuhi kuota 30% yang harus ada di perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tuh ternyata susah Mbak. Susah untuk mencari para kandidat dan para perempuan yang mau mewakili rakyatnya, mau mewakili suara-suara perempuannya maju dan duduk di kursi DPR, karena banyak perempuan yang meragukan diri sendiri apakah kira-kira nanti saya bisa nggak, mampu nggak. Nah, harapan saya tuh ya semua perempuan Indonesia bisa menjadi strong independent woman, tapi juga walaupun strong, kadang-kadang tuh yang ditakutkan itu konotasi perempuan yang kuat, yang hebat itu konotasinya, oh nanti pasti perempuannya arogan. Enggak, bisa kok perempuan yang lembut, yang ramah, tapi tetap menjadi perempuan yang kuat dan hebat. Tapi yang terpenting juga Bu Arumi, ini yang nampaknya tidak banyak dibahas, perempuan itu harus bahagia. Itu penting. Iya penting. Kan semua pasti pernah dengar ya kalau istri bahagia rumah tangga happy wife happy life. Jadi kalau istrinya bahagia kehidupan semuanya anak-anak dan juga suaminya juga bahagia. Mau ini yang berumah tangga dan sebetulnya yang belum berumah tangga juga. Karena perempuan ini adalah makhluk yang berpikirnya melalui perasaan. Jadi perasaan bahagia itu sangatlah berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang kemudian akan diambil oleh perempuan ini sendiri. Jadi perempuan itu wajib bahagia, tidak cuma laki-laki ya Bu Arumi ya? Iya, perempuan juga wajib. Jadi cara mewujudkannya agar perempuan bahagia ini apa yang terpenting? Harus pede dengan diri sendiri dulu atau gimana? Harus dibesarkan di support system yang bagus sebetulnya, karena sekali lagi perasaan bahagia, perasaan percaya diri itu tuh nggak bisa didapat dari luar. Itu harus bisa dibentuk dari sedini mungkin sebetulnya. Kalau kita ingin memberikan sesuatu terhadap generasi penerus bangsa, berikanlah support system yang baik terhadap anak-anak, khususnya anak-anak perempuan. Karena mereka nanti pula yang akan melahirkan dan meneruskan keturunan kita ini. Berikan rumah tangga, keluarga yang bahagia, yang harmonis, penuh cinta kasih dan lain-lain. Karena secara otomatis, dan ini sudah terbukti
melalui penelitian puluhan tahun bahwa anak yang bahagia dan merasa dipenuhi cinta kasihnya itu pasti secara otomatis rasa percaya diri anak tersebut terbangun. Rasa menghargai diri sendirinya itu sangat terbangun. Jadi kalau kita mau membuat kualitas penerus bangsa kita bagus, perbaiki dulu kualitas keluarganya. Luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan lagi untuk Bu Arumi. Terakhir Bu Arumi, harapannya untuk perempuan Indonesia. Harapannya untuk semua perempuan Indonesia tetap bisa menjadi perempuan yang tadi sebetulnya strong, independent woman, tapi juga menjunjung tinggi sifat perempuan yang ramah, yang lembut. Jangan takut menjadi perempuan yang lembut, yang ramah, tetapi tetap bisa mengutarakan pendapatnya, karena kelembutan itu ada di perempuan. Banyak yang takut. Jadi banyak nih ibu-ibu, mbak-mbak yang di luar di tempat kerja itu strong gitu Bu, galak gitu ya. Karena sangat takut ketika menunjukkan sisi kelembutannya dia akan dianggap lemah. Beda, lemah dan kelembutan itu sangatlah berbeda. Jadi perempuan, dan itu adalah satu lagi sebetulnya wujud dari perempuan Indonesia. Kalau saya dengar dan melihat sejarah perempuan-perempuan Indonesia itu tutur katanya sangat lembut, duduknya yo manis Bu. Ini alhamdulillah saya pakai jarit. Duduknya dosa enake. Iya, saya pakai jarit ya bisa duduknya bagus Bu. Nah, kalau enggak ya wis biar gitu. Jadi perempuan yang strong, independen, lemah lembut, mewujudkan sisi Indonesianya dan menjadi pimpinan, menjadi pemimpin untuk pilihan dirinya sendiri. Luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Arumi Basid Abdul Dadak SE, Ketua Penggerak PKK Jawa Timur. Matur nuwun sudah mampir di RRI Surabaya Ibu ya. Nanti mungkin bisa keliling RRI Surabaya, lihat-lihat di sini ada apa sih yang paling menonjol begitu ya. Sambil juga ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang saat ini juga sedang menyaksikan dialog di RRI Surabaya di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Dan memang mendengar perempuan Indonesia itu adalah perempuan yang bukan ongkang-ongkang kaki, tapi perempuan yang berdikari, mandiri dan punya pemikiran yang maju untuk berdampak signifikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dan demikian saya Aska Ariska memandu dialog khusus untuk siang hari ini dengan tema perempuan Indonesia dan mimpi keindonesiaan. Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Kita Kartini, putri sejati,